Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya akan mengambil materi tentang kebersihan jiwa dan hati. Umat Islam adalah umat yang murni dan suci dalam perkara akidah, ibadah dan muamalah. Nabi SAW melarang hal-hal yang dapat membangkitkan amarah serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Beliau bersabda, "Janganlah kalian saling bermusuhan, saling iri, saling membelakangi, dan janganlah kalian saling memutuskan hubungan silaturahim. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, itu HR Muslim. Beliau juga menganjurkan untuk saling mencintai dan berkasih sayang. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai." Itu hadis riwayat Muslim. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya manusia yang paling utama, beliau menjawab, "Setiap orang yang makmul, al-ghaib, dan saduk alisan." Sangat benar ucapannya. Para sahabat lalu bertanya, "Kami mengetahui tentang saduhul lisan, akan tetapi apa maksud dari makmul al-ghaib?" Tidak mempunyai dosa, kejaliman, dendam, maupun rasa iri dan dengki. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan lagi. Jiwa dan hati yang bersih merupakan salah satu nikmat yang dianugerahkan kepada ahli surga ketika mereka masuk ke dalamnya. Kita akan bahagia kalau seperti itu. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 47. Kebersihan jiwa memberikan ketenangan di dunia dan keberuntungan di akhirat, serta merupakan salah satu sebab masuk ke dalam surga. Pemirsa yang dimuliakan Allah, seandainya niat mereka bersih dan mereka perbaiki, tentulah ketenangan akan mereka dapatkan, dan mereka menyibukkan diri untuk kebaikan urusan mereka. Pahala yang besar juga akan mereka raih di akhirat dengan tanpa mengakhirkan atau menghalangi sedikit pun dari apa yang mereka inginkan. Pemirsa di rumah yang saya muliakan, kemudian giat mewujudkan
kebersihan jiwa. Yang pertama harus ikhlas. Sahabat Sa'id bin Sabit meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang tidak akan menjadikan hati seorang mukmin dengki, yaitu ikhlas dalam beramal, menasihatin para pemimpin, dan berpegang pada jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sudah sewajarnya orang mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Tidak akan muncul dalam dirinya melainkan rasa cinta yang murni pada kaum muslimin. Jika kaum muslimin mendapatkan kebaikan baik dalam hal duniawi maupun akhirat, ia bahagia, dan sebaiknya jika mereka ditimpa musibah, ia bersedih. Kemudian yang kedua, keridhaan seorang hamba pada Tuhannya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata tentang masalah ridho. Keridhaan membuka pintu keselamatan pada seorang hamba. Hatinya akan terbebas dari sikap menipu dan iri dengki. Tidak akan selamat dari azab Allah kecuali siapa yang datang pada Allah dengan hati yang selamat. Adalah hal yang mustahil selamatnya hati jika masih ternodai oleh rasa marah dan tidak ridho. Setiap kali keridhaan seseorang hamba meningkat, kemudian hatinya akan lebih selamat. Kekejian, iri, dengki, dan menipu adalah senada dengan sifat tidak ridho. Sedangkan hati yang selamat kebaikan dan nasihatnya adalah sejalan dengan ridho. Demikianlah hasad yang merupakan buah dari kemarahan. Selamatnya hati dari rasa hasad adalah buah dari keridhaan. Pemirsa yang budiman, kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran dan mentadaburnya adalah obat segala penyakit. Orang yang diharamkan kebaikan darinya adalah siapa yang tidak berobat dengan Al-Quran. Allah berfirman, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Fussilat ayat 44. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Itu Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Pemirsa yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran ya itu yang harus kita lakukan setiap harinya, bahkan setiap jamnya ya. Kemudian yang keempat sekarang, doa. Seorang hamba senantiasa berdoa pada Allah agar dijadikan hatinya sebagai hati yang selamat terhadap kaum muslimin dan juga mendoakan mereka. Inilah kebiasaan orang-orang soleh. Allah berfirman, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengaran dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Kemudian saya lanjutkan lagi yang kelima, yaitu bersedekah. Sedekah dapat mensucikan hati dan membersihkan jiwa, karena itulah Allah berfirman tentang nabinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Kemudian Nabi bersabda,
obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dan bersedekah. Itu Sahih Al-Jami. Kemudian orang sakit yang paling layak untuk diobati adalah orang yang sakit hatinya. Dan hati yang paling layak untuk diobatin adalah hati yang ada pada diri sendiri. Kemudian yang keenam adalah menyebarkan agama. Dari yaitu tentunya menyebarkan agama, kemudian dengan menyebarkan salam. Ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu hal yang jika kalian itu melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. HR Muslim. Ibnu Abdul Bar berkata, dalam hadis ini terdapat keutamaan salam karena dengan hal itu akan menghilangkan kebencian dan melahirkan rasa cinta. Jadi kita kalau ketemu kepada siapapun, kita kalau bisa harus mengucapkan salam biar tidak ada kebencian di antara kita. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketujuh, tidak mendengarkan gunjingan dan adu domba. Dengan demikian hati seseorang akan terjaga kesehatannya. Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang menyampaikan sesuatu padaku tentang salah satu dari sahabatku, karena aku ingin menemui kalian dengan hati yang bersih. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedelapan, yaitu mendamaikan orang yang bersengketa. Allah berfirman, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1. Ibnu Abbas berkata, ini adalah mengharamkan dari Allah dan Rasulnya agar mereka bertakwa dan mendamaikan orang yang bersengketa. Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang lebih baik dari puasa, salat, salawat dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu. Maka beliau bersabda, mendamaikan orang yang bersengketa. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, semoga Allah menjadikan hati kita sebagai hati yang bersih. Tidak ada kotoran sedikit pun di dalam hati kita. Yang murni dan suci dalam perkara akidah, ibadah dan muamalah. Karena kebersihan jiwa akan membersihkan ketenangan di dunia dan keberuntungan di akhirat, serta merupakan salah satu sebab masuk ke dalam surga. Ya, jadi itu. Amin amin ya robbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.